Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Dulur jamaah dimanapun berada, jamaah netizen maupun jamaah SPMA Bali, alhamdulillah kita dimampukan Allah untuk bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Malam ke-16 dari bulan Ramadan, kita lagi-lagi banyak diberi Allah pelajaran lewat begitu banyak fenomena, terutama fenomena kejut. Fenomena kejut. Kalau boleh kajian kita saat ini kita kasih tagline terapi kejut hadapi maut. Ya, kenapa saya bicara tentang itu? Karena akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan oleh berita-berita tentang kematian yang justru bukan karena wabah ini, tapi karena hal lain. Dan yang mengagetkan adalah justru karena yang meninggal atau yang membuat kita terkejut itu orang-orang atau pesohor yang dalam tanda kutip seolah tidak layak untuk meninggal, untuk mati. Saya suatu hari pernah memang di suatu hari dulu ketika hari masih pagi, saya masih asik dengan laptop saya. Waktu itu saya masih aktif nulis di Surabaya Post dan saya memang harus kerja deadline untuk mentor tulisan. Tiba-tiba HP berdering, terdengar suara di ujung seberang sana, suara cemas. Saya pun bergetar karena kemudian disampaikan kabar adalah kematian salah satu jamaah. Kematian salah satu jamaah yang menurut saya masih muda, periang orangnya. Kematian yang sangat mendadak, kematian yang seolah belum pantas sekali lagi untuknya. Jadi, dan itu saya rasa sering terjadi di sekitar kita. 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu kita juga dikejutkan tentang seorang pesohor yang sangat sedang digandrungi, artinya dalam puncak karirnya juga sedang meninggal. Kita lalu kaget juga karena baru dalam bulan kemarin kita juga dikagetkan oleh salah satu pentolan band yang menurut saya lagu-lagunya saya juga suka. Dan beberapa bulan yang lalu kita juga dikagetkan seorang artis yang energik, ganteng, kaya, segalanya lah punya. Tiba-tiba meninggal padahal nggak sakit, artinya bahkan meninggalnya katanya setelah berolahraga. Tentang jamaah tadi, malam sebelumnya kami sempat ngobrol santai dengan jamaah tersebut tentang topik yang sama sebenarnya. Topiknya adalah tentang kematian. Jadi sambil selonjor gitu, kaki saya selonjor lalu bertanya pada dia, seandainya besok atau malam ini saya atau sampean dipanggil Allah gitu, apa yang hendak sampean aturkan gitu, apa yang hendak sampean laporkan, atau apa yang hendak sampean banggakan sebagai bekal ketika nanti menghadap Allah gitu. Itu pertanyaan, obrolan kami sebenarnya ringan gitu. Nah, pertanyaan itu tidak saya awali dengan nada pesimisme, tapi pertanyaan yang saya awali dengan kalimat yang membuat jamaah itu santai, tapi kemudian agak terhenyak itu. Terutama kalimat seandainya nanti malam atau besok. Saya bertanya itu. Nah, waktu itu salah seorang jamaah menjawab, Gus, saya belum siap. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, emang kalau belum siap, emang Allah peduli? Emang ada ceritanya ketika malaikat Israel datang mau mencabut nyawa, terus tiba-tiba, wah malaikat Israel saya belum siap, sanggup saya belum cukup. Lalu malaikat Israel, oh ya sudah, saya tak balik saja kalau gitu. Nanti kalau sudah siap bilang ya. Pernah begitu? Tidak.
Jadi malaikat Israel akan tetap datang tanpa negosiasi. Tanpa negosiasi. Tidak peduli kita siap atau tidak siap. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadi justifikasi ketika seseorang diajak bicara tentang maut. Orang selalu bicara, ya memang mati sih, tetapi saya belum siap. Tidak ada kata tidak siap. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Kembali kepada keterkejutan tadi. Sering kita itu terkejut ketika mendengar berita kematian, apalagi kematian teman, kerabat, atau bahkan pesohor yang kita juga tidak kenal. Ketika mereka itu menurut kita belum pantas, entah karena masih muda, entah karena ketika di puncak karir, entah karena sedang sukses atau luar biasa, kita masih merasa terkejut. Tapi tahukah kita, sebenarnya yang paling terkejut bukan kita, tapi yang paling terkejut adalah mereka yang mati. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena sebenarnya kehidupan kita ini seperti sedang kena prank gitu. Jadi ibaratnya kalau dulu masih kecil, kita sering mimpi nemu uang sebanyak mungkin, lalu kita ngambil, lalu kita masukkan kantong sebanyak mungkin. Tiba-tiba jeduk kita terbangun, ternyata kita jatuh dari dipan kita. Lalu yang pertama kita cari adalah yang kita raba saku kita. Loh, mana uangku, mana uangku? Ternyata kita bangun tidur, tadi itu mimpi. Sama. Kagetnya orang-orang yang ada di dalam kubur sekarang itu adalah kenapa? Begitu dia terbangun jeglek, selama hidup pun dia mencari itu. Sibuk ini, sibuk itu, seneng ini, seneng itu. Nyari ini, nyari itu. Lupakan segalanya, jeglek meninggal dengan mendadak. Mendadak itu bisa jadi karena sakit, karena apa? Bisa. Tiba-tiba dia bangun, dan bangun di dalam kubur. Lalu dia yang pertama cari, mana sertifikatku, mana STNK-ku, mana BPKB-ku, mana depositoku, mana istriku, mana suamiku, mana mobilku, semuanya. Tidak ada ternyata. Bahkan kain kafan pun tanpa saku tuh. Jangankan miliaran. Uang 1.000 pun tidak bisa, nggak ada sakunya kain kafan. Nah, siap atau tidak siap dulu, kita akan terkejut. Betapa terkejutnya kita ketika ternyata kematian kita tidak menyisakan waktu lagi untuk perbaikan. Makanya kalau kita misalnya dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan tentang mati, seringkali kita merasa seolah-olah pertanyaan itu mengganggu. Nah, makanya sekarang malam ini saya ingin ngajak dulu dengan fenomena banyaknya. Saya baru tadi pagi juga barusan melayat seseorang yang sebenarnya beberapa hari sebelum Ramadan saya sempat silaturahmi dan masih sehat, segar bugar. Nah, tadi sebelum Jumatan saya ditelepon bahwa dia meninggal. Sangat mendadak, sangat mengejutkan. Saya kembali lagi-lagi ngajak dulur-dulur saya untuk refleksi. Entah besok atau nanti, giliran terkejut itu pada kita. Tidak ada yang lebih pasti daripada mati di dunia ini. Tapi manusia paling banyak yang tidak disukai pembicaraan adalah tentang mati. Nah, saya ingin ngajak dulur-dulur semua gini. Coba kita bayangkan dulu nih, ketika misalnya di kampung kita ada yang meninggal. Dulu tapi ada seorang meninggal, maka seluruh isi desa itu seolah ikut berkabung tuh. Jadi suasana desa itu menjadi begitu mencekam, kemudian pintu-pintu rumah itu tertutup, apalagi kalau itu dilewati oleh keranda. Pintu-pintu rumah tertutup. Jalur yang akan dilewati oleh keranda yang digotong itu tertutup rapat. Bila malam datang, kalau misalnya pagi itu meninggal atau siang meninggal, malam datang, itu seperti ada kabut maut yang membuat warga enggan keluar rumah. Jadi suasana mistis, bukan masalah hantu atau tapi suasana mistis bahwa tadi itu ada orang meninggal, itu begitu kerasa. Seolah jubah malaikat
maut itu masih membayang, itu membekas di seluruh desa itu dulu. Jadi setiap kematian itu selalu senantiasa memberikan semacam terapi kejut, di mana orang minimal sehari atau 2 hari itu sangat bertafakur akan kematian dan kemudian mengingat Allah, zikrul maut. Jadi mengingat setidaknya sampai keesokan hari atau 2 hari 3 hari itu dulu. Sayangnya kini fenomena itu tidak banyak terjadi, entah karena saking seringnya ada orang meninggal, entah karena hati kita yang sudah mengeras. Kearifan manusia itu seolah-olah sudah mulai pudar, luntur gitu. Jadi maut yang seharusnya membuat kita berpikir bahwa sebentar lagi kita juga akan mengalami hal yang sama, itu sekarang tenggelam oleh urusan kesibukan yang begitu banyak atau deadline-deadline yang sudah menanti. Sehingga begitu kita mendengar ada tetangga atau teman yang meninggal, itu iya meninggal, just like that. Setelah itu melayat. Bahkan ketika melayat itu loh, kita itu sering masih senyum-senyum, malah ketawa ketiwi, makan minum. Rasa berkabung, rasa sedih itu sekarang, mohon maaf, banyak yang sudah mulai terkikis. Saya kadang sedih ketika melihat keluarga masih bertangisan gitu, lalu yang melayat bercengkarama, cekakak cekiki. Oke lah, kalau sampean tidak ingat mati tidak masalah. Tapi kemudian minimal empati terhadap yang sedang ditinggalkan. Nah ini sudah mulai luntur. Saya ingin mengkritisi itu. Kenapa ini penting? Karena zikrul maut itu konon dianggap sebagai puncak dari keilmuan. Nah, kenapa ini akhir-akhir ini kita dihadapkan pada fenomena di mana pelayat datang itu sering tidak mampu menunjukkan empati. Ya karena itu tadi itu loh. Ingatan akan mati itu sudah tergerus oleh kesibukan dan kehidupan hedon, kehidupan yang sifatnya materialistis. Sehingga hal-hal yang sifatnya spiritual itu mulai berkurang. Jadi jangankan memaknai substansi siklus kematian itu sebagai minimal sekedar rasa berkabung. Wong kadang menunjukkan itu aja jarang terjadi. Nah, kita mungkin nanti saat menatap maut itu kita dengan dengan kesombongan hati bahwa mati ya mati, persoalan nanti, sekarang ya sekarang gitu. Kita lupa dulur bahwa sebenarnya kematian itu seringkali disebut sebagai kiamat sughra atau kiamat kecil. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling besar resiko yang kita harus hadapi dalam hidup ini adalah tentang kematian. Saya ingin mengajak refleksi kembali kepada yang kemarin kita bahas tuh, tentang time, tentang wealth, and tentang health. Tentang time, ini erat hubungannya dengan kematian. Seringkali kita menganggap bahwa kita punya waktu yang banyak. Padahal sesungguhnya waktu kita itu terbatas gitu. Sangat terbatas. Kenapa kita sampaikan begitu? Quran menyatakan bahwa setiap manusia memiliki ajal, memiliki batas waktu. Jadi disebutkan bahwa setiap manusia akan berhadapan dengan mati. Cuma ironisnya kita itu tanpa sadar berharap bahwa kita itu hidup tanpa batas. Padahal itu tidak mungkin. Selain kita ingin rezeki yang banyak, doa-doa kita itu hampir pasti ingin umur yang panjang. Nah, kalau seandainya terucap gitu manusia, mungkin akan ingin umur 1000 tahun lagi, ingin umur yang lebih panjang lagi. Persoalannya dulu, kita ini semakin lama, semakin hidup, semakin panjang, kira-kira kesehatan kita semakin baik atau semakin tidak baik? Enggak. Nah,
Mati adalah niscaya. Mati tidak bisa dihindari. Bukan matinya yang kita bahas, tapi kesiapan akan mati yang perlu kita bahas ini. Karena mati nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena mati sudah pasti. Nah, yang belum pasti adalah siap atau tidak kita. Padahal sekali lagi, malaikat Israel tidak akan menunggu sampai kita siap. Siap atau tidak, kita akan dipanggil. Saya ada satu pertanyaan gini loh. Berapa umur sampean sekarang? 20, 30, 50, atau sudah 60 tahun? Coba ingat-ingat. Setelah sekian puluh tahun hidup, kira-kira itu bila dikumpulkan dari sekian puluh tahun hidup, berapa tahun yang kita benar-benar full merasakan kebahagiaan? Persentase lah, dari 0 sampai 60 tahun atau 0 sampai 20 tahun kalau saya masih muda, itu berapa tahun yang benar-benar jujur? Lalu kita lebih banyak mana antara merasakan hari-hari diliputi kesibukan, diliputi kesedihan, diliputi pusing, diliputi, daripada waktu-waktu yang nyantai, enak, tenang, bahagia? Banyak mana? Banyak mana? Kalau mau jujur, saya yakin kita itu banyak tidak enak, sibuk, dan lain sebagainya. Pada saat kita punya waktu banyak, time tadi, kita berharap kita punya wealth atau kekayaan. Maka kita manfaatkan waktu ini sebanyak mungkin untuk memburu wealth. Harapannya ketika kita punya wealth, kita akan bahagia. Tapi begitu kita punya wealth, kita makin banyak kekayaan, makin sibuk, makin ini, ternyata kemudian semakin banyak kita punya wealth, kita ternyata tidak punya time. Kita tidak punya waktu untuk keluarga, kita nggak punya waktu untuk anak, kita nggak punya waktu bahkan untuk Tuhan. Padahal tadi waktu ini kita manfaatkan untuk cari wealth. Katanya bahagia. Ternyata kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa cuti, ketika kita bisa liburan. Yang arti itu artinya ketika kita ingin punya waktu. Dan yang bahaya lagi dulu, ketika kita menghabiskan time untuk cari wealth, kita seringkali lupa health atau kesehatan. Kita forsir pikiran, waktu, tenaga untuk nyari wealth, kita lupa bahwa health kita juga punya keterbatasan. Fisik kita punya keterbatasan. Di antara siklus ini, menghabiskan waktu untuk kekayaan, melupakan kesehatan, kita lupa bahwa maut juga sedang mengintai. Di saat itu kita lupa bahwa sesungguhnya kita harus memanfaatkan time untuk pengabdian kita kepada Allah. Kita harus memanfaatkan wealth atau kekayaan untuk berderma dan ngirim sangu ke akhirat. Sehingga apa? Health kita itu akan terpengaruh oleh balancing antara time and wealth. Kita nggak akan menghabiskan waktu habis-habisan untuk nyari ini. Kita akan menjadi orang yang benar-benar mutmainnah, orang-orang yang humble. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita dibatasi oleh sebentar lagi mati. Nah, konsep ini dulu yang kadang kita salah dalam memahami, bahwa yang harus kita cari bukanlah nilai tambah dalam bentuk materi, tapi yang harus kita cari adalah nilai tambah dalam bentuk bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita punya banyak waktu. Kebahagiaan itu gitu. Baik waktu untuk keluarga, waktu untuk masyarakat, waktu untuk berbagi dengan sesama, maupun waktu untuk Tuhan. Nah, itu baru nanti bahagia. Karena ukuran bahagia bukan di sini. Seringkali justru health atau kesehatan ini habis, rusak. Karena stres oleh apa? Tidak punya waktu meskipun harta banyak. Harta banyak tapi tidak punya waktu, stres. Padahal harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Sampean bisa beli spring bed tapi tidak bisa beli tidur. Sampean bisa beli
rumah dalam bentuk rumah, tapi tidak bisa beli apa? Ketenangan. Tidak bisa tempat tinggal, karena tempat tinggal itu adanya di sini, sakinah. Sampean bisa beli buku, tapi tidak bisa beli ilmu. Sampean bisa beli jabatan, tapi tidak bisa beli kehormatan. Artinya apa? Ayo kita manfaatkan betul waktu yang kita tersisa ini. Jangan sampai kita terkejut. Karena apa? Yaitu tadi, orang yang paling terkejut ketika ada fenomena kematian adalah orang yang mati sendiri. Kita mungkin akan terkejut, sehari 2 hari sudah lupa tuh. Tapi orang yang meninggal itu terkejutnya lama. Terkejutnya lama, karena dia akan terkejut sampai nanti meninggal, sampai nanti hari berbangkit. Nah, kita kembali kepada konsep bahagia kita, di mana waktu lapang itu harus kita manfaatkan betul untuk bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sekarang kita berandai-andai. Berandai-andai gini dulu. Kita diberi Allah waktu nih. Entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah 70 tahun oleh Allah. Itu bukan hak kita. Karena domain kita adalah memanfaatkan waktu itu. Keterkejutan kita akan mati itu karena memang selama ini kita disibukkan oleh tidak persiapan untuk mati, tapi hanya persiapan untuk hidup. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, harusnya hidup ini kita pakai untuk persiapan mati, karena setelah mati kita akan hidup lagi. Itu bagi orang yang beriman. Jadi bagaimana memanfaatkan hidup ini untuk persiapan mati? Karena sesungguhnya ketika kita memanfaatkan hidup untuk persiapan mati, kita sedang mempersiapkan hidup yang lebih lama lagi. Jadi ketika sampean tak ajak untuk ingat mati, itu bukan kemudian sampean tak ajak untuk pesimis, lalu berhenti di rumah, lalu tidak ngerjain apa-apa karena sedih. Keliru. Justru sampean tak ajak ingat mati itu untuk hidup lebih optimis. Kenapa? Karena bisa jadi nanti malam atau besok kita dipanggil Allah. Sehingga apa? Muncul satu semangat yang kuat kita untuk segera berlomba, berprestasi sebanyak mungkin. Kalaupun legasi atau warisan kita kepada umat adalah apa yang kita berikan kepada sesama, ya kita segera mungkin, tidak menunda-nunda. Jadi justru dengan mengingat mati itu motivasi semakin tumbuh, berkembang untuk adanya satu produktivitas yang tinggi. Dulur, ada satu ajaran yang baik yang bisa kita pedomani, bahwa dengan 2 kalimat singkat, mek mati, kita ini hanya akan mati. Ujung dari semua kesibukan kita hanyalah mati. Mungkin siapapun yang sekarang ada di kuburan, yang di dalam sana, semuanya merasa bahwa dia belum waktunya di dalam kuburan itu. Jangankan yang baru 2 hari atau tadi pagi, orang yang mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, dia itu nggak merasa bahwa hari ini sebenarnya masih sudah di dalam kuburan. Mungkin orang yang meninggal 3-4 tahun yang lalu, waktu 3 tahun 4 lalu itu, dia sudah sedang merencanakan 5 tahun yang akan datang saya akan ke sini, saya akan ke sini, saya akan ke situ. Banyak orang yang merencanakan tahun depan saya menikah, tahun depan saya akan pergi ke sana. 2 hari kemudian meninggal. Artinya rencana panjang manusia terjebak oleh cegatan-cegatan itu. Dan itu niscaya itu adalah satu hal yang empirik, yang tak terbantah dan fakta. Sayangnya kita menghindari fakta itu untuk sesuatu yang sifatnya fana. Nah, ayo kembali. Apa kalau kayak itu sekarang? Berprestasi sebanyak mungkin untuk persiapan kapanpun maut akan menjemput kita. Jangan sampai kita terkejut. Biarkan yang terkejut itu yang hidup, bukan kita yang mati. Kenapa? Karena kalau kita yang terkejut,
kita yang mati terkejut, berarti memang kita sedang tidak siap. Bahaya, karena sudah tidak ada waktu untuk persiapan. Kalau yang hidup, yang terkejut, dia punya waktu untuk kesempatan. Dalam satu hadis, hampir semua orang yang di dalam kubur itu ingin balik ke dunia. Hampir semua ingin balik ke dunia. Yang sudah beramal pun ingin memperbaiki amal, apalagi yang tidak beramal. Dia itu melihat kita-kita yang masih hidup ini, mereka ini geleng-geleng kepala. Bahkan disebutkan malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu geleng-geleng kepala melihat kita. Kenapa? Kok membiarkan berharganya waktu tidak untuk persiapan mati dan hidup kembali? Wong kami yang sudah kadung mati aja pengen diberi waktu meskipun sedikit saja. Tuh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, katanya, tangguhkanlah nyawaku barang sebentar ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ingin kembali ke dunia, ingin balik, ingin memperbaiki amal, ingin sedekah, dan ingin menjadi orang soleh. Tapi wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa diakhir atau dimajukan. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastaqdim wala, tidak bisa. Yastaqdimun juga tidak bisa, yastakhirun juga bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, gitu loh. Sudah jungkir balik nangis. Nah, kita yang masih hidup ini, jadikan terkejutnya fenomena maut untuk terapi kita menjadi orang-orang yang zikrul maut, menjadi orang-orang yang lebih persiapan lagi, gitu loh. Mumpung nyawa masih di kandung badan. Mungkin terdengar klise ya, ajakan untuk ingat mati ini, tapi seklise apapun itulah fakta. Entah nanti malam atau besok, biarkan orang yang hidup yang terkejut, jangan kita yang sedang mati yang terkejut. Biar tidak terkejut, siapkan bekal sejak sekarang, sejak kita masih hidup. Kirimkan sebanyak-banyaknya. Siapkan kubur kita agar ada lampunya. Siapkan alam barzah kita agar bisa luas. Dengan apa? Memberikan kelapangan kepada sesama. Luas kuburmu. Hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Bangun malam-malam tahajud, akan terang kuburmu, sehingga kamu tidak lagi terkejut. Ayo kita siapkan, mumpung Ramadan masih tersisa 15 hari lagi. Kita juga tidak tahu apakah sampai hari terakhir atau tidak. Karena itu malam ini, besok dan seterusnya adalah waktu yang paling pas kita untuk terapi kejut menghadapi maut. Jadikan kematian orang-orang di sekitar kita atau fenomena para pesohor dan sebagainya sebagai refleksi kita, sebagai feedback bagi kita untuk kemudian, seandainya nanti malam atau besok saya dipanggil Allah, sudah apa persiapanku? Karena saya tidak bisa mengatakan, wahai malaikat, tunggu aku belum nikahkan anakku. Wahai malaikat, tunggu aku masih harus wisuda besok pagi. Tak bisa. Kita tidak bisa menegosiasi itu. Makanya kalau sampean diajak bicara tentang mati, lalu diajak bicara tentang persiapan mati, jangan ngomong saya belum siap. Tidak bisa. Tidak ada kata-kata saya belum siap. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Lalu bagaimana? Fastabiqul khairat. Sebanyak mungkin hidup ini kita pakai untuk membahagiakan orang lain. Ingat, kebahagiaan tertinggi adalah ada pada senyum orang-orang yang kita bahagiakan. Kenikmatan tertinggi adalah pada orang-orang yang mampu berterima kasih atas kontribusi kita meringankan beban mereka. Insya Allah dengan begitu kita akan mampu dan dimampukan oleh Allah, ya. Kita akan dimampukan oleh Allah untuk menjadikan fenomena kematian itu sebagai sesuatu yang sifatnya progresif untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Itu pesan dari saya. Semoga bermanfaat dan berfaedah dalam Ramadan kali ini, menjadikan setiap kematian yang ada di sekeliling kita sebagai satu pil pahit yang insya Allah
menjadikan kita lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.